Ibu-ibu. Mungkin karena sekarang topiknya mengenai kehamilan, ya mungkin banyak juga ibu-ibu kali ya yang hadir untuk menonton ya. Terima kasih sebelumnya dan selamat datang di channel kami. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami sangat berterima kasih atas kehadiran Dr. Bilioni ya. Kali Halo ini kami semuanya. Ya, Dr. Bilioni ini adalah dokter spesialis kandungan, ya, spesialis obstetri dan ginekologi, ya. Beliau adalah dokter spesialis obstetri ginekologi di Hermina Kemayoran. Jadi, kolaborasi kali ini, karena memang kami juga sudah beberapa kali menangani pasien bersama-sama, ya, yang berhubungan dengan kehamilan dan nyeri otot dan sendi, ya. Nah, langsung saja saya perkenalkan. Bachelor of Medical Science, spesialis psikologi, konsultan energi reproduksi dan fertilitas. Beliau ini lulus dari dokter umumnya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian juga beliau juga lulus dari spesialis obstetrik ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga sekarang adalah konsultan untuk endokrinologi reproduksi. Nah, yang ya, kemudian dan salah. Untuk Yoni. Seperti didikan fisik pada ada sih pada Oke semuanya, saya langsung mulai saja ya. Topik yang diberikan oleh Flex Free kepada saya hari ini bertemakan perubahan tubuh wanita hamil ya. Jadi perubahan sendi tulang itu merupakan salah satu perubahan tubuh dari sekian banyak apa yang terjadi dalam kehamilan. Jadi memang kehamilan itu adalah suatu keadaan alami, namun bisa merubah tubuh seorang wanita hampir 180 derajat ya. Jadi ini beberapa perubahan tubuh yang akan saya coba sampaikan, bukan hanya dari masalah sendi, tetapi mungkin secara general. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi mungkin terlalu detail dan terlalu medis untuk saya sampaikan di sini. Jadi saya coba untuk saya mulai ya. Sebentar. Oke, ini sekilas adalah CV saya ya. Jadi tadi mungkin sudah dibacakan oleh Dr. Ferius. Sekilas adalah ini adalah CV saya. Jadi saya dokter spesialis obstetrik ginekologi dengan subspesialisasi di bidang konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi, dan saya juga mempunyai gelar Bachelor of Medical Science dari University of Melbourne, Australia. Next slide. Nah, mengenai sistem reproduksi, jadi kita bisa melihat di sini ya, sistem reproduksi apa saja yang terjadi perubahan pada wanita. Yang pertama adalah vagina dan vulva ya. Jadi pada sampai minggu ke-8 terjadi peningkatan pembuluh darah, aliran darah yang meningkat di daerah vagina dan vulva. Sehingga tidak heran seringkali wanita hamil itu merasa
kok vaginanya kayaknya sendut-sendut ya, ada rasa nyeri-nyeri di vagina. Itu adalah fenomena yang sangat alami dan sangat mungkin terjadi ya. Keasaman di vagina juga menjadi meningkat. Jadi tadinya pH di vagina atau keasamannya vagina itu rendah, sehingga vagina cenderung dalam keadaan suasana asam dari segi pH-nya ya. Nah, suasana asam ini diperlukan untuk kehidupan daripada kuman baik di vagina atau kita sebut probiotik di vagina. Nah, kuman-kuman baik di vagina ini tentu saja menjadi berubah dengan adanya peningkatan daripada pH. Sehingga wanita hamil itu memang lebih rentan terhadap keputihan dan infeksi jamur ya. Dan karena adanya peningkatan pembuluh darah ke area vagina, maka wanita hamil juga cenderung lebih mudah terkena varises pada vaginanya ya. Selain itu juga daerah labia minora atau bibir dari vagina bisa berwarna lebih hitam ya. Jadi seringkali ini dikeluhkan oleh wanita karena secara estetika akan berubah ya. Next slide, kita beralih ke sistem reproduksi yang selanjutnya yaitu serviks ya. Apa itu serviks? Serviks itu adalah leher atau mulut rahim. Yang kalau ibu-ibu pap smear itu kita adalah melihat serviks untuk melihat apakah ada perubahan ke arah prekanker atau kanker serviks ya. Nah, serviks ini juga mengalami pembengkakan karena disebabkan adanya peningkatan pembuluh darah yang ke sana. Ya, jadi dia lebih soft-soft, lebih bengkak ya. Kemudian dia terbentuk adanya suatu mukus plak. Mukus plak itu seperti ada sumbatan di situ ditutup ya. Jadi secara alami memang serviks itu ditutup tujuannya supaya apa? Supaya mencegah adanya pembukakan dan juga bagi tubuh itu mencoba melindungi bagian dalam serviks jangan sampai ada kuman yang masuk ya. Kemudian produksi lendir daripada serviks itu juga meningkat sehingga pada ibu hamil sering merasa vaginanya itu basah terus, merasanya seolah-olah keputihan padahal belum tentu itu suatu keputihan ya. Nah, berikutnya adalah rahim ya. Jadi mulai dari bawah tadi vagina, vulva itu paling bawah, lalu serviks atau mulut rahim ya. Di atasnya serviks atau mulut rahim adalah rahimnya ya. Jelas rahim ini tempat tinggalnya baby ya, ada gambar kanan bawah, makanya harus ada pembuluh darah ekstra yang ke sana ya. Selain itu juga terjadi peningkatan daripada serabut otot pada rahim, sehingga rahim itu akan tambah lama tambah elastis dan membesar seiring dengan usia bayi. Jadi rahim itu bisa membesar ya karena otot-ototnya bisa stretch gitu ya. Nah, di sini gambar di sini kita bisa lihat seiring dengan usia kandungannya membesar, rahim itu akan semakin lama semakin membesar ya. Kemudian payudara bagaimana? Ya, payudara pada ibu hamil terjadi pembesaran, adanya penambahan ukuran. Jadi tadinya kelenjar-kelenjar ASI ya yang tidak aktif sekarang menjadi aktif sehingga ukuran payudara menjadi membesar. Daerah puting sampai kepada daerah sekitar puting yang kita sebut areola itu akan menghitam ya. Next slide, sekarang slide ke-7. Slide ke-7 Mas. Ya, ini tadi payudara oke. Nah, sekarang sistem saluran kemih ya. Nah, sistem saluran kemih ini penting. Kenapa? Karena seringkali wanita hamil juga mengeluh sering berkemih ya. Jadi karena itu jadi malas ke toilet, malas buang air kecil ya. Ini disebabkan karena peningkatan fungsi ginjal. Kenapa fungsi ginjal harus meningkat? Karena wanita hamil harus mengeluarkan lebih banyak racun dari tubuhnya ya. Nah, ginjal ini seperti filter gitu ya. Jadi dia memfilter mengeluarkan kuman-kuman dari dalam tubuh ya, dari aliran darah. Sehingga produksi urin menjadi meningkat ya. Jadi frekuensi buang air kecil juga meningkat. Nah, adanya pembesaran ginjal atau hidronefrosis, adanya juga otot dari ureter atau saluran dari ginjal yang ke arah kantong kemih itu menjadi tidak lebih aktif atau lebih malas bergerak otot-ototnya. Nah, ini penting karena adanya penekanan rahim, kita bisa lihat gambarnya ya. Gambar ureter itu yang saluran yang hijau yang saya sudah warnakan hijau ya, ada tanda ureter itu ya, ada seperti di stabilo hijau. Nah, saluran ureter ini akan tertekan oleh rahim yang ada di depannya. Sehingga apabila terjadi infeksi saluran kemih, maka kuman ini sangat mudah bisa naik ke atas, menginfeksi saluran ureter ini bahkan sampai ke saluran ginjal. Sehingga infeksi saluran kemih pada wanita hamil jangan dianggap enteng ya. Next slide, kita ke slide 8. Nah, bagaimana dengan fungsi jantung dan pembuluh darah?
seringkali wanita hamil merasa kok ngos-ngosan sih gitu ya, karena memang curah jantung itu akan meningkat ya. Jadi kerja jantung itu meningkat 2 kali lipat. Tujuannya adalah untuk curah jantung meningkat itu karena pembuluh darah yang meningkat di mana-mana. Jadi ada penambahannya pembuluh darah ke rahim, penambahan pembuluh darah ke vagina. Nah, itu pembuluh darah itu kan harus diisi. Nah, yang mengisi siapa? Pompanya adalah jantung, ya. Sehingga volume darah, ya volume plasma itu jadi dalam pembuluh darah itu tadinya ada cairan sel darah merah dan ada cairan darahnya. Nah, cairannya sekarang meningkat. Jadi otomatis hemoglobinnya akan turun. Nah, hemoglobinnya turun itu menyebabkan ibu-ibu hamil itu cenderung anemia atau kurang darah, ya. Nah, seluruh protein di dalam darah itu juga akan cenderung menurun, ya. Kita berikutnya ke slide 9. Bagaimana dengan kulit, ya? Sebenarnya kulit ini lebih banyak lagi perubahan-perubahan yang terjadi, tapi yang paling umum adalah terjadinya garis hitam di tengah-tengah, dari pusat ke atas ke bawah, namanya linea nigra, ya. Kemudian ada yang disebut plasma gravidarum, ini paling nggak suka ya di gambar di kanan bawah. Ini karena wanita itu merasa mukanya tuh flek hitam dan bentuknya seperti kupu-kupu. Ini diakibatkan karena hormon kehamilan. Ada juga yang perutnya seperti akar, naik-naik gitu, banyak garut-garut merah. Itu adalah kita sebut striae gravidarum. Itu disebabkan karena kulit sudah terus-menerus stretching sampai di satu titik dia nggak bisa lagi, elastisitasnya sudah terganggu dan dia akan retak ya. Itu yang namanya striae gravidarum ya. Next slide ke-10. Nah, ini sistem hormon. Sistem hormon ini lebih jelimet lagi ya. Jadi kalau teman-teman familiar dengan nama hormon estrogen, hormon progesteron, ini semuanya meningkat dalam kehamilan ya. Nah, ini buat teman-teman yang punya miom ya, terus kemudian hamil. Nah, miom ini bisa bertambah besar karena peningkatan dari hormon progesteron ini ya. Jadi miom itu bisa bertambah besar selama kehamilan karena hormon progesteron juga meningkat ya. Lalu HCG ini adalah hormon kehamilan yang begitu terjadi kehamilan, HCG ini akan meningkat. Ini yang akan di-pick up oleh urin atau tes kehamilan, sehingga teman-teman kalau tes hamil positif atau negatif itu karena hormon HCG-nya. Ada juga yang disebut HPL atau Human Placental Lactogen. Hormon ini juga akan terus-menerus meningkat yang diproduksi oleh plasenta atau ari-ari. Nah, Human Placental Lactogen dan Placental Growth Factors ini yang terbentuk dan sangat tinggi pada trimester ketiga, ini akan menyebabkan kadar gula darah meningkat dalam kehamilan ya. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk mempersiapkan bayi kalau misalkan terjadi kelaparan pada ibunya sewaktu-waktu, bayi itu tidak kelaparan karena kebutuhan bayi juga sudah sangat besar pada trimester ketiga. Namun apabila ibunya ekses ya terlalu banyak konsumsi kalori, hati-hati justru resiko diabetes meningkat pada saat ini ya. Kemudian hormon prolaktin juga harus meningkat karena tujuannya adalah untuk memproduksi ASI. Hormon tiroid, kelenjar tiroid juga mengalami peningkatan, tetapi tidak seluruh wanita hamil lantas selalu menjadi hipertiroid ya, karena ternyata Tuhan itu begitu sempurnanya menciptakan manusia, sudah adanya yang kita sebut thyroid binding globulin ya, sehingga thyroid binding globulin ini akan mengikat, ini protein yang akan mengikat hormon tiroid sehingga kadar tiroid dalam darah itu tetap aman ya, tetap normal. Jadi kalau dicurigai ada hipertiroid dan dokternya memeriksa, ternyata memang ada abnormal, itu memang benar abnormal ya. Kemudian adanya hormon aldosteron, renin, dan angiotensin ini meningkat ya seiring dengan fungsi ginjal yang meningkat dan tujuannya adalah untuk menambah cairan di dalam tubuh. Jadi ibu hamil ini cenderung mengalami pembengkakan, tangan dan kaki mudah bengkak. Nanti Dr. Ferius akan membahas mengenai apa yang disebut dengan carpal tunnel syndrome, the quad vein syndrome, dan itu dihubungkan dengan memang adanya edema atau pembengkakan selama kehamilan ya. Selain itu juga basal metabolic rate atau metabolisme ibu hamil itu akan meningkat ya, bisa sampai 15-20% pada trimester akhir ya. Slide ke-13, sistem pencernaan ya. Jadi kita bisa lihat ibu hamil itu cenderung makan sedikit kayaknya mau balik arah makanannya ya. Ini disebabkan karena di ujung dari saluran makan yang kita sebut esofagus, ini esofagus itu muaranya ke lambung ya. Nah, ininya sphincternya atau seperti katupnya itu mulai relaksasi sehingga makanan-makanan dari lambung tuh gampang balik arah termasuk asam lambungnya ya.
Nah, pengosongan usus itu juga menjadi lebih pelan, gerakan usus juga menjadi lebih pelan, sehingga ibu hamil seringkali mengalami apa yang dinamakan susah buang air besar atau konstipasi, ya. Next slide, slide 14. Bagaimana dengan sistem pernapasan? Kebutuhan oksigen itu akan meningkat, ya. Diafragma itu adalah bagian yang memisahkan antara rongga perut dengan rongga dada, ya. Ini akan tertekan oleh rahim yang membesar sehingga ibu hamil sangat mudah merasa ngos-ngosan atau sesak, ya. Slide ke-15. Nah, ini yang nanti sangat berkaitan dengan topik dari Dr. Ferius, ya, sistem muskuloskeletal, artinya sistem otot, sistem sendi, ya. Ini seperti apa, ya? Jadi adanya hormon relaksin dan hormon progesteron yang meningkat selama kehamilan itu membuat jaringan ikat pada rongga panggul itu mulai melunak dan merelaksasi. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan nanti relaksasi atau peregangan dari panggul ini supaya bayi mudah turun ke panggul untuk proses persalinan normal, ya. Kemudian mobilisasi pelvis juga menjadi tulang pelvis itu sebenarnya 3 tulang besar yang di tengah-tengahnya itu disambung dengan tulang rawan, ya. Nah, tulang rawan ini kan melunak, ya, sehingga gerakan tulang panggul ini semakin mudah, ya, sehingga bisa saja terjadi pergeseran yang patologis atau yang abnormal, ya, yang membutuhkan pengobatan lebih lanjut bahkan sampai operasi, ya. Jadi harus hati-hati sekali apalagi kalau janinnya besar, ya. Ada juga yang disebut dengan lumbar lordosis. Lumbar lordosis ini adalah bentuk tubuh wanita hamil yang cenderung condong ke depan, ya, sehingga seringkali merasa nyeri-nyeri di bagian pinggang, punggung, ya. Karena tadinya otot-otot yang tidak dalam posisi seperti itu dipaksa untuk menyangga tubuh dengan posisi yang jauh cenderung ke depan, sehingga titik tumpu badan juga akan berubah. Nah, ini yang seringkali dikeluhkan oleh pasien sebagai nyeri punggung, ya, apalagi kalau sudah kehamilan kedua, ketiga, dan harus masih menggendong anak pertamanya, keduanya, ini nyerinya lebih-lebih. Dan pada ibu hamil dengan berat badan yang berlebih atau obesitas, rasa tidak nyaman ini cenderung berlebihan, ya. Terakhir, sebelum beralih ke Dr. Ferius, saya juga mempunyai YouTube channel Dr. B. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini banyak informasi terkait dengan program hamil, kehamilan, dan juga menyusui yang semoga bisa bermanfaat. Saya kira sekian, saya serahkan kembali ke Dr. Ferius. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. B atas presentasinya yang sangat informatif sekali, ya. Jadi Dr. B ini adalah dokter kandungan di Hermina Kemayoran yang juga memang sangat komunikatif dan suka sekali membagi informasi. Jadi beliau juga memiliki channel-channel YouTube, ya, dan juga di channel medsos di YouTube dan di Instagram. Jadi juga silakan juga untuk ibu-ibu, ya, atau kalau misalnya ada bapak-bapak pun juga kalau misalnya mau melihat untuk informasi, siapa tahu untuk istrinya, ya, atau untuk anaknya segala, ya, mengenai masalah kandungan. Nah, memang Dr. Bilioni ini pun juga, ya, sama-sama. Dr. Bilioni ini juga sangat care, ya, sama pasiennya. Jadi kita pun juga sering bekerja sama kalau misalnya ada yang masalah-masalah otot tulang sendi. Bahkan Dr. Bilioni ini tidak jarang selain merujuk pun juga menitipkan langsung pada saya gitu di WA atau di telepon, ya. Tolong titip ya pasien saya. Pasien Dr. Ferius kan banyak banget, takut lupa yang mana. Siap. Ya, oke, terima kasih. Berikutnya saya akan melanjutkan mengenai perubahan apa sih dan masalah apa yang bisa timbul pada otot tulang sendi pada wanita hamil. Oke, boleh minta tolong slide-nya. Ya, slide berikutnya. Oke, mungkin kalau ada yang baru bergabung, ya, jadi kita di Flex Free ini juga sering membagikan informasi mengenai masalah-masalah otot tulang sendi, ya. Nah, mungkin kalau yang kali ini baru bergabung, ingin tahu sebenarnya tentang Flex Free Clinic itu apa sih, ya. Jadi kita ini adalah klinik untuk rehabilitasi otot tulang sendi yang berada di dalam area Mall of Indonesia, Kelapa Gading.
memiliki layanan yang non-operatif ya. Namun kalau misalnya ada kasus-kasus yang operatif, kita pun juga bekerja sama dan merujuk pada dokter-dokter spesialis ortopedi atau spesialis bedah saraf ya. Nah, kemudian beberapa layanan kita yang unggulan adalah USG dan tindakan dengan USG ya. Kemudian untuk masalah-masalah skoliosis, masalah kaki, fisioterapi dan sebagainya. Nah, untuk tahu informasi lebih lanjut bisa lihat di website kami. Di situ kami juga ada berbagai artikel-artikel kesehatan. Kemudian untuk yang hadir di sini, ya ini sebenarnya adalah bagian dari channel YouTube kami. Ya dapat melihat juga untuk video-video yang lain dan webinar-webinar yang lain yang terrecord itu ada di channel YouTube kami. Ya, oke lanjut slide. Oke, nah jadi nyeri otot tulang sendi ini memang kerap dijumpai pada wanita dengan kehamilan ya. Nah, problemnya adalah apakah ini normal atau suatu masalah ya. Nah, biasanya kalau mengganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup, ya itu akan menjadi masalah. Oke, slide berikutnya. Nah, masalah yang tersering itu adalah di sini ada 4 nih ya, pinggang, punggung, tangan, pergelangan tangan, dan pinggul. Ya, tadi Dr. Bilioni juga sudah sempat menyinggung mengenai the curve vein dan CTS. Apa sih itu? Nah, itu adalah masalah pada di tangan dan pergelangan tangan. Ya, ini adalah suatu penelitian yang kebetulan dilakukan oleh dokter spesialis rehab medik di Turki. Ya, jadi dokter Kasik Burun ini meneliti dan pada wanita hamil masalah apa sih yang sering terjadi. Slide berikutnya. Namun ternyata nggak cuma pada 4 bagian itu saja, ya. Nah, juga pada siku, ya, pada bahu, ya, pada leher, nah, pada lutut dan juga pada pergelangan kaki, ya. Dan kita dapat melihat di sini, ya, dengan bertambahnya usia kehamilan, ya, pada trimester ketiga, maka angkanya bisa semakin meningkat. Oke, slide berikutnya. Nah, penyebabnya apa sih? Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Dr. Bilioni juga, ya, bahwa ada hormonal, ya. Nah, selain itu pun juga tadi ada postur dan biomekanik, ya. Slide berikutnya. Nah, hormonal apa? Tadi sudah dijelaskan juga, ada yang namanya relaksin dan progesteron, ya. Nah, relaksin dan progesteron ini bekerja pada yang namanya kolagen. Mungkin kalau ibu-ibu udah pernah dengar kolagen buat apa? Buat kulit, ya. Tapi kalau ini, kolagen ini ternyata juga pada jaringan-jaringan penyambung, ya. Jaringan penyambung, ligamen, tendon, dan sendi. Apa sih ligamen? Ya, kalau dilihat di gambar yang paling atas, itu ada gambar panggul. Dr. Bilioni tadi sudah juga menyinggung mengenai panggul, tempatnya rahim dan tempatnya bayi itu dilahirkan. Nah, panggul ini adalah gabungan dari beberapa tulang, ya, disambungkan oleh namanya ligamen. Kemudian tendon ini adalah sambungan dari otot yang mau menyambung ke tulang, ya. Dapat dilihat di gambar yang di bawah, itu yang putih itu namanya tendon. Oke, nah ini dapat menyebabkan sendi menjadi lebih fleksibel, ya, karena tadi Dr. Bilioni juga sudah menjelaskan ini dibutuhkan untuk persalinan normal, ya. Slide berikutnya. Nah, relaksin ini adalah hormon yang sangat berpengaruh pada otot, sendi, ligamen, dan tendon, ya. Nah, pada sendi, ligamen, dan tendon, dia akan mengurangi aktivitas dari kolagen, ya, sehingga menyebabkan kolagen ini sehingga menyebabkan sendi ini menjadi lebih fleksibel. Ya, sementara pada otot pun juga dia dapat meningkatkan regenerasi dan mengurangi jaringan parut. Nah, ini pada penelitian di penelitian ya ditemukan seperti ini ya. Nah, mungkin saja memang Tuhan menciptakan hormon ini ya, satu untuk mempermudah kelahiran supaya panggul menjadi lebih fleksibel, kemudian ketika melahirkan kan pasti kan ada otot-otot yang mungkin terkena cedera sebagainya. Nah, si hormon ini pun juga memiliki efek positif, yaitu meningkatkan regenerasi dan juga mengurangi tadi jaringan parut ya, fibroblast, kolagen seperti itu. Itu adalah jaringan parut. Itu juga dikurangi oleh relaksin. Namun memang efek negatifnya akan meningkatkan juga risiko untuk cedera dan masalah-masalah tulang, masalah-masalah pada sendi dan otot. Slide berikutnya. Oke, nah tadi sudah sempat dijelaskan juga ada yang namanya lumbal lordosis ya. Seperti apa sih dapat kita lihat di gambar yang sebelah kiri ya.
Nah, jadi adanya perubahan postur pada ibu-ibu hamil ya, dan semakin bertambahnya usia, pasti kan janin akan semakin besar. Semakin besar, kemudian posturnya akan semakin berubah. Di mana kita lihat di pinggangnya semakin melengkung. Nah, ini yang tadi disebut oleh Dr. Bilioni sebagai lumbal lordosis ya. Nah, selain itu sebenarnya juga menyebabkan lengkungan pada punggung ya. Punggungnya menjadi kita sebutnya kifosis dan apa? Pada leher. Kita lihat lehernya jadi kompensasi pun juga jadi melengkung, lebih melengkung dan ini kita sebut cervical lordosis. Makanya tadi pada data yang dikumpulkan tadi ternyata pada leher pun juga dapat terjadi masalah ya. Nah, kemudian di gambar yang tengah, gambar tengah atas, kita lihat ini adalah gambar dari panggul dan panggulnya kita lihat dia semakin condong ke depan. Semakin condong ke depan dan juga semakin fleksibel dan semakin melebar ya. Nah, terutama pada saat kehamilan ya. Nah, itu dia semakin fleksibel, semakin dapat teregang ya. Nah, ini juga dapat meningkatkan risiko ya untuk cedera pada sendi-sendi daerah situ. Nah, yang sebelah kanan atas kita lihat itu adalah gambar dari tulang-tulang panggul. Yang tadi Dr. Bilioni sudah sempat jelaskan, ada gabungan dari 3 tulang di situ. Nah, ini adalah gambarnya nih, ada cincin yang terdiri dari 3 tulang. Yang di tengah itu adalah sambungan dari tulang belakang atau kita sebutnya sakrum, ya. Nah, kemudian nyambung ke panggul, ya. Kita ada yang namanya iliak. Jadi ada namanya sendi sakroiliak joint, ya. Jadi sendi sakroiliak ini yang sering juga terkena masalah pada saat kehamilan ya, karena tadi adanya si hormon yang menyebabkan panggul ini lebih fleksibel dan kemudian adanya si bayi ya yang menyebabkan dia lebih teregang. Ditambah lagi gerakan-gerakan yang mungkin ada salah ya yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, kemudian apalagi ternyata dia nggak cuma masalahnya pada pinggang, pada panggul ya, namun turun juga ke bawah. Kalau kita lihat sebelah kiri bawah ya, lutut pun juga bisa terjadi problem ya. Problemnya bisa karena juga kompensasi dari yang atas, kita sebutnya hiperekstensi ya, di mana si lututnya ini dia cenderung akan lebih ke belakang. Kemudian pada kaki juga, kaki akan cenderung dia jatuh ke dalam ya. Atau ada orang bilangnya flat feet, sebenarnya nggak cuma flat feet ya, tapi dia pun juga akan kita lihat di sini lengkungnya jadi lebih ke dalam ya. Ini namanya hyperpronated foot ya. Jadi kakinya pun juga bisa ada terjadi suatu perubahan. Namun perubahan ini belum tentu menjadi suatu masalah, ya. Kenapa? Karena bisa saja menjadi suatu kompensasi. Jadi ada suatu penelitian menyatakan bahwa dengan perubahan-perubahan seperti ini ternyata pola jalannya tidak berubah. Ya, pola jalannya masih sama. Ya, nah mungkin adalah perubahan-perubahan ini adalah suatu kompensasi dari perubahan-perubahan yang terjadi pada rahim, pada pinggang dan pada panggul, ya. Nah, tapi bisa juga masalahnya pada pinggang, pada panggul, tapi disebabkan oleh masalah ini. Bisa juga. Jadi ternyata masalahnya di kaki, ternyata menyebabkan keluhannya pada pinggang dan panggul. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan postur dan biomekanik secara lebih menyeluruh. Slide berikutnya. Oke, nah kemudian tadi Dr. Bidin juga menyatakan ya, bahwa adanya perubahan pada otot-otot perut, ya, di mana otot perut itu teregang. Nah, ini ada yang namanya otot core. Otot core itu apa sih? Itu adalah otot-otot penyangga dari batang tubuh, ya. Batang tubuh apa? Tulang belakang, mulai dari pinggang, punggung, ya. Nah, otot-otot ini sebenarnya seperti kayak tabung, ya. Seperti kayak tabung begini, ada bagian depan, ada bagian belakang. Bagian depannya ini adalah perut, di mana perut ini kemudian teregang, tadi yang Dr. Bidioni sudah jelaskan, ya. Dengan teregangnya otot tersebut kemudian menjadi lemah, sehingga menyebabkan otot-otot yang bekerja lebih keras adalah otot yang di belakang, ya, yaitu otot-otot pinggang. Nah, jadi sebenarnya dapat meningkatkan risiko terjadinya fatigue pada otot-otot tersebut. Slide berikutnya. Nah, masalah lain bisa juga pada kaki, ya. Tadi Dr. Bilioni juga sudah menjelaskan mengenai adanya penumpukan cairan pada kaki, ya. Nah, ini disebabkan oleh hormonal atau pada trimester ketiga pembuluh darah baliknya tertekan oleh rahim. Kemudian kompresi pada saraf, ya. Misalnya tadi carpal tunnel syndrome, kita dapat lihat di bawah. Ini gambarnya, jadi ada saraf
yang pada pergelangan tangan tertekan oleh penumpukan cairan yang berlebihan. Nah, bisa juga tekanan pada saraf, itu pada saraf siatik, yaitu di daerah panggul, yang kita dapat lihat gambarnya di atas. Oke, slide berikutnya. Nah, pencegahannya bagaimana sih? Nah, pertama kita harus meningkatkan kapasitas otot. Kedua, menjaga postur. Dan ketiga, mengurangi gerakan yang berlebihan. Slide berikutnya. Nah, meningkatkan kapasitas otot dengan olahraga. Nah, baiknya sebelum hamil, jadi kalau ada yang mau punya program hamil, nah sudah harus mempersiapkan dulu nih otot-ototnya. Kenapa? Karena kalau sebelum hamil dapat dipersiapkan dengan lebih intens. Ya, nah sementara ketika hamil, nah itu sudah banyak keterbatasan karena tadi ya ada janinnya dan sebagainya. Kita tidak mau kan mengganggu si janin, ya. Nah, jadi ketika hamil pun olahraga dibutuhkan untuk membantu menstabilkan sendi dan postur, menjaga otot tidak mudah lelah, mengurangi risiko cedera, dan meningkatkan relaksasi. Namun olahraga ini tetap saja harus dikonsultasikan dulu dengan dokter kandungannya ya, karena dokter kandungan inilah yang mengetahui secara keseluruhan kondisi medis dari seorang ibu hamil. Oke, slide berikutnya. Nah, olahraga yang diperlukan adalah low impact moderate aerobic exercise, ini salah satunya ya. Jenisnya apa? Jenisnya bisa dengan static cycle, berjalan ringan, latihan air. Jadi ini yang low impact ya. Jadi yang impact-nya rendah pada lutut, pada pinggang ya. Kalau yang lari-lari gitu nggak terlalu disarankan ya. Sepeda dinamik juga tidak disarankan ya, karena dengan adanya bayi, terutama kalau pada usia yang lebih lanjut ya, dengan adanya janin pada perut ya, maka keseimbangan bisa terganggu ya. Nah, kemudian berapa lama ya? Ini berdasarkan rekomendasi dari ACOG. ACOG ini adalah American College of Obstetrics Gynecology ya. Nah, disarankan adalah 150 menit seminggu, bisa dibagi 30 menit ya untuk 5 hari ya. Kalau misalnya orang yang belum biasa berolahraga bisa mulai dari 10 menit setiap sesi. Nah, jangan lupa untuk jaga asupan cairan, bajunya tidak boleh terlalu ketat dan panas. Slide berikutnya. Nah, latihan fleksibilitas juga diperlukan. Ini adalah contoh-contohnya. Tentu saja tetap juga dikonsultasikan dulu ke dokter kandungannya ya. Slide berikutnya. Berikutnya. Ya, slide berikutnya. Oke. Nah, kemudian tadi latihan penguatan untuk otot core ya. Nah, latihan penguatan untuk otot core ini memang lebih intens ya. Jadi harus benar-benar juga dikonsultasikan ya ke dokter kandungan atau dokter lain yang bekerja sama dengan dokter kandungan tersebut ya. Nah, slide berikutnya. Nah, jangan lupa latihan penapasan dan relaksasi ya. Kenapa? Karena tadi Dokter Biloni juga sudah menjelaskan bahwa dengan adanya rahim ya bisa juga mempengaruhi penapasan, dan kemudian pada ibu-ibu hamil biasanya pun juga kadang suka psikologisnya pun juga ada perubahan ya. Jadi mungkin akan lebih mellow mungkin aja ya. Nah, itu pun juga harus kita cegah ya dengan misalnya olahraga relaksasi. Nah, latihan-latihan yang tadi sebenarnya pun juga sudah bisa tercakup pada senam hamil ya. Jadi kalau misalnya sangat dianjurkan untuk ikut tuh programnya karena bisa saja semuanya sudah tercakup di situ. Slide berikutnya. Nah, ini latihan kaki ya. Tadi kan ada kram kaki dan sebagainya ya. Yang sebelah kanan itu namanya ankle pumping, jadi kakinya dinaikin, diturunin, naikin, turunin. Fungsinya adalah untuk memompa cairan-cairan berlebihan yang tadi ya, dan kemudian juga sering-sering kakinya itu dinaikkan. Slide berikutnya. Nah, ini stop latihan dan hubungi segera dokter kandungan Anda ya. Ini pun juga rekomendasi dari ACOG tadi, American College of Obstetrics Gynecology ya. Kalau misalnya ada perdarahan ya, kemudian pusing, sesak napas, sakit dada, ya, sakit kepala, ya, kemudian kelemahan otot, sakit pada betis, ya, kemudian atau ada kontraksi, ya. Nah, kemudian ada cairan yang keluar dari vagina. Nah, itu harus segera konsultasikan dengan dokter kandungan Anda. Slide berikutnya. Nah, yang kedua tadi
adalah menjaga postur, ya. Nah, tadi Dr. Bilioni juga sudah memaparkan bahwa ada terjadinya lumbar lordosis. Nah, oleh karena itu, seorang ibu hamil pun harus aware mengenai posturnya. Kalau bisa di samping cermin, ya, bisa lihat juga, oh saya punya pinggang kok kayak terlalu melengkung ke depan ya. Nah, coba agak sedikit ditarik, ya. Dengan tadi latihan-latihan tadi, core dan sebagainya, itu pun juga berperan dalam menjaga postur, ya. Namun kita sendiri pun juga harus aware sehingga kita bisa memakai otot-otot tadi supaya postur kita pun juga tidak berubah, ya. Slide berikutnya. Nah, mengurangi gerakan-gerakan yang berlebihan. Contohnya apa? Misalnya gerakan asimetris, ya. Misalnya duduk, kebiasaan berdiri dengan satu kaki. Nah, ini bisa mempengaruhi tadi sendi panggulnya, ya. Nah, kemudian kalau masuk mobil, ya. Nah, usahakan duduk dulu, baru kemudian muter masuk, ya. Kalau kita kan kalau udah biasa, kaki satu masuk, kemudian kaki lagi satu masuk. Nah, baiknya adalah duduk dulu, baru berputar semua. Nah, selalu upayakan postur dalam kondisi tegak. Bila perlu mengambil sesuatu di lantai, tekuk lutut sambil pegangan, ya. Dan ketika berbaring, taruh bantal di bawah pinggang dan di antara kaki. Slide berikut. Nah, kalau kita melakukan pekerjaan rumah tangga, menyapu atau vacuum cleaner, lakukan gerakan maju mundur dalam garis yang lurus. Hindari gerakan-gerakan memutar pinggang, ya. Terus kemudian pakai gadget juga jangan berlebihan, ya, lengannya disangga bantal karena tadi bisa saja terkena masalah cederanya pada tendon. Kalau misalnya terkenanya pada tendon di pergelangan tangan yang di daerah jempol, daerah sini, ya, itu namanya decurvent tenosynovitis, ya. Biasanya kalau kita main gadget atau megang sesuatu yang berat, nah itu bisa kena. Ditambah lagi tadi yang sudah saya utarakan, adanya hormon-hormon yang menyebabkan tendon menjadi lebih fleksibel. Step berikutnya. Nah, oke. Tadi penyapu dan vacuum cleaner dan bila memberikan makan, ini tambahan. Slide berikutnya. Ya, berikutnya. Oke. Nah, jadi tata laksana awal bila merasa nyeri, ya. Pertama harus istirahat, ya. Nah, bisa menggunakan kompres atau botol hangat, ya, untuk tata laksana awal nih, ya. Nah, kadang-kadang penggunaan obat oles yang mentol atau yang pedas itu bisa membantu, ya. Tapi harus hati-hati karena bisa iritasi dan alergi kulit kalau misalnya memang ada bawaannya. Slide berikutnya. Nah, jangan makan obat sembarangan, ya, karena obat itu bisa saja mengganggu janin. Harus selalu konsultasikan dengan dokter kandungan, ya. Jangan sembarang dipijit juga, ya. Slide berikutnya. Nah, ke dokter kandungan, kemudian biasanya akan diperiksa, dan bila perlu nanti dokter kandungan akan meminta kerjasama dari spesialis lain, ya. Nah, salah satunya misalnya juga spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Slide berikutnya. Nah, kalau di kita akan lakukan apa sih? Kita melakukan riwayat penyakit, ya. Apakah ada jatuh, cedera, dan sebagainya, pemeriksaan fisik, otot, tulang sendi, termasuk juga pemeriksaan postur, biomekanik yang tadi. Nah, di sini juga termasuk juga kita bisa melakukan pemeriksaan foot scan, ya. Jadi kita lihat kakinya bagaimana, ada perubahan atau tidak. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dikoreksi, kita bisa menggunakan insole, ya. Insole di sini adalah insole yang custom, artinya sesuai dengan kondisi kaki. Setiap orang berbeda-beda. Namun pada ibu hamil, ya, ini agak sedikit unik, ya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa bisa saja perubahan kaki itu kompensasi dari perubahan-perubahan yang di atasnya. Sehingga kalau misalnya kita main koreksi begitu saja, nah jangan-jangan malahan terjadi gangguan, terjadi perubahan pada yang di atas-atasnya, ya. Jadi koreksinya ini pun juga harus kita berdasarkan pemeriksaan, ya. Slide berikutnya. Nah, pemeriksaan penunjang, ya, kalau misalnya diperlukan kita bisa lakukan. Salah satunya adalah dengan USG, ini termasuk pemeriksaan penunjang yang cukup aman, ya. Slide berikutnya. Tata laksana, tadi kalau obat-obatan harus hati-hati, biasanya sangat minimal sekali. Saya kalau dapat pasien dari dokter B, saya jarang sekali menggunakan obat-obatan, ya. Biasanya kita langsung menggunakan terapi, fisioterapi, ya. Namun tidak semua alat fisioterapi juga bisa dipakai.
ada alat-alat fisioterapi yang justru malahan dapat mengganggu janin, ya. Contohnya misalnya MWD, ya, laser, ini relatif perlu dihindari. Kenapa saya bilang relatif? Karena sebenarnya belum ada penelitian yang membuktikan bahwa alat terapi ini dapat menyebabkan gangguan pada janin. Tapi belum juga ada penelitian yang membuktikan bahwa alat ini aman, ya. Jadi belum ada penelitian yang membuktikan adanya gangguan, tapi juga belum ada penelitian yang membuktikan dia aman. Jadi mendingan apa, kita play safe aja, mendingan nggak usah kita pakai, ya. Nah, jenis dan lokasi terapi juga menentukan, ya. Misalnya kalau kita mau pakai terapi yang listrik, ya, elektrik terapi, otomatis kalau kita pakainya di daerah yang dekat-dekat perut, ya itu jangan, ya, karena dia bisa memicu kontraksi. Tapi kalau kita misalnya pakainya di pergelangan tangan, di kaki, ya itu masih nggak apa-apa, ya. Nah, latihan di sini udah beda. Di sini adalah latihan karena ada penyakit, ya. Jadi ada penyakit dan kemudian ada masalah juga pada kehamilannya. Bukan ada penyakit dan juga ada masalah juga yang disebabkan perubahan oleh kehamilannya. Nah, maka harus tailor made. Jadi harus benar-benar setiap pasien itu bisa berbeda-beda, ya, sesuai masalah, ya. Nah, kemudian support belt, ya, dapat dilihat sebelah kanan ini. Jadi ada korset juga yang khusus untuk ibu hamil, ya. Jadi kalau misalnya berpikir, aduh saya kalau pakai korset biasa gimana caranya, kan perut saya gede, ada janinnya gitu kan. Nah, ini ada korset yang khusus untuk ibu hamil. Kadang-kadang juga kita resepkan, ya, dan bisa juga membantu atau bermanfaat. Massage juga bisa bermanfaat, kemudian relaksasi. Slide berikutnya. Nah, ini salah satu untuk stimulasi, untuk kontrol proprioseptif dan postur. Slide berikutnya. Oke, ini salah satu dari terapi tadi, fisioterapi, ya, misalnya shockwave, ya. Nah, injeksi, ini kalau misalnya sangat-sangat perlu sekali, ya, dan harus sangat berhati-hati. Ya, selama ini saya tidak pernah mengerjakan pada pasien-pasien Dr. Bilioni, tapi pernah satu kali pada kakak ipar saya. Jadi kakak ipar saya ketika lagi hamil, ya, saat itu cedera ankle-nya, jadi pergelangan kakinya, kemudian benar-benar mengganggu, ya. Saya saat itu juga kasihnya pun dengan USG, jadi benar-benar tepat sasarannya, dan kemudian saya kasih juga dengan dosis yang sangat sedikit. Dan memang dari jurnal pun juga ada laporan bahwa sebenarnya injeksi ini aman, gitu ya, pada ibu hamil. Saat itu pun juga ibu hamil dengan diabetes, ya. Namun tetap saja kalau misalnya diperlukan banget, dan itu pun harus koordinasi juga dengan dokter kandungannya, ya. Jangan sampai mengganggu masalah kandungannya. Slide berikutnya. Nah, oke, untuk take home message-nya, perubahan otot dan sendi merupakan suatu proses yang normal dalam kehamilan. Persiapan yang baik dengan latihan, jaga postur dan aktivitas sangat berperan untuk mencegah timbulnya masalah, dan bila timbul masalah, baiknya langsung berkonsultasi ke dokter kandungan. Bila diperlukan, nanti dokter kandungan akan bekerjasama dengan spesialis yang terkait. Baik, demikian presentasi saya. Oke, ini kita di Hermina Kemayorannya dengan Dr. B. Slide berikutnya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Nah, karena keterbatasan waktu juga, ya, jadi ini kan kita sebenarnya sampai jam 3, atau kira-kira kalau ada ngaret dikit, boleh nggak, Dr. Bilioni? Soalnya pertanyaannya cukup banyak nih ternyata. Waduh, baiklah. Mungkin tapi ngaretnya mungkin paling saya bisa 5 menit aja kali, nggak bisa terlalu lama. Oh, Sorry, oke. ya. Mungkin bisa saya jawab pertanyaan saya dulu, mungkin nanti sisanya yang pertanyaan ke Dr. Ferius, gimana? Oh, baik, ya. Nanti kita coba pilihkan aja paling, ya, mungkin jadi mungkin 3 atau pertanyaan ke 4 saya dulu, pertanyaan. nanti selanjutnya pertanyaan ke Dr. Ferius, ya. Baik. Nanti jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut pun juga nanti kan ada tertulis di kolom komen, ya. Jadi di kolom komen itu nanti pun juga mungkin secara tertulis bisa juga kita jawab, ya. Oke. Oke. Ini langsung dipilihin oleh moderator apa gimana? Apa kita jawab pilih-pilih sendiri? Saya bacakan. Oke, ini ada dari
Ibu Elisa Era nih. Ini kelihatannya ke Dokter Biryoni. Dokter mau tanya dong, apakah setelah melahirkan secara normal, apakah normal jika ada keluhan nyeri perut bawah atau turun peranakan saat habis angkat? Terus apa yang harus dilakukan? Mohon infonya, Dok. Oke, Mbak Elsa, sebenarnya gini, nyeri perut bawah tuh belum tentu turun peranakan ya. Turun peranakan itu bahasa awamnya sebenarnya kalau kedokteran kita sebutnya prolaps ya. Jadi prolaps itu ada macam-macam, ada prolaps dari si rahimnya sendiri yang turun, ada prolaps dari bagian depan dari dinding vagina ya, atau bagian belakang dari kantong kemih yang kita sebut sistokel, ada prolaps dari bagian belakang dinding vagina, atau bagian depan dari usus yang kita sebut rektokel. Prolaps apa dulu nih ya? Dan prolaps itu badan itu enggak sedemikian rentannya sehingga katakanlah baru melahirkan terus kemudian kita angkat meja terus langsung dinding rahimnya jatuh gitu. Enggak, badan kita itu enggak sedemikian rentannya. Prolaps ini baru menjadi suatu resiko kalau kita melahirkan berkali-kali ya, melahirkan normal berkali-kali dengan berat badan bayi yang besar-besar ya. Jadi 3,5, 3,7, 4 kilo itu berat badan lahir bayinya. Kemudian kita lahirkan 5-6 kali, itu merupakan satu faktor resiko ya. Atau faktor resiko lainnya adalah menopausal ya. Jadi seringkali prolaps ini baru dialami oleh ibu-ibu yang sewaktu mudanya mempunyai riwayat persalinan normal yang berkali-kali dengan bayi yang besar, lalu dia mengalami prolaps setelah dia menopause. Jadi tidak langsung saat melahirkan itu berarti turun bro, nggak begitu ya. Jadi biasanya tuh dukun-dukun pijat tuh udah langsung nggak ketat tuh ya. Padahal belum tentu itu permasalahannya. Sebaiknya saran saya sih dilakukan monitoring atau kita USG ya, dipastikan ada apa. Karena kebayang nggak kalau ternyata ada tumbuh kista atau miom itu diurut-urut, kista bisa pecah, bisa kepuntir ya. Jadi memang harus dipastikan dulu nyeri perutnya disebabkan oleh apa dan sangat kecil kemungkinan begitu habis lahir langsung rahimnya turun itu sangat kecil sekali, apalagi pada wanita usia muda. Ya, baik. Ya, mungkin juga kalau dari bidang saya, ya mungkin juga dengan latihan ya, Dokter Biryoni ya. Jadi latihan tadi yang core tadi pun juga bisa menguatkan ya. Oke, saya lanjut. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Wahyu. Dokter mau tanya, pada ibu hamil biasanya terjadi perubahan tulang belakang, apa bisa balik normal, Dok? Berapa lama? Ini maksudnya sudah terjadi perubahan fisiologis atau perubahan seperti maksudnya patologis nih, ini yang mana nih Mbak Wahyu nih maksudnya ya? Kalau misalkan fisiologis itu artinya yang tadi ya lumbar lordosis, ya perubahan sendi panggul, itu akan kembali setelah masa nifas semua akan kembali seperti normal. Tapi apabila sudah terjadi patologis artinya sudah terjadi suatu kelainan ya, misalkan contohnya simfisiolisis itu artinya tulang panggulnya sudah sempat bergeser selama kehamilan, ya tentunya dia nggak bisa balik sendiri secara alami setelah persalinan ya. Jadi biasanya kalau ini salah satu faktor resikonya adalah kembali lagi mencoba persalinan normal dengan berat badan bayi yang terlalu besar ya. Itu bisa membuat si panggul itu bergeser ya, karena pergeseran dari tulang rawan di antara tulang-tulang panggul yang besar itu. Nah, ini tentu saja harus fisioterapi, apakah harus dipasang alat untuk kemudian dia difiksasi atau dia harus melakukan, kalau terlalu jauh harus koreksi dari dokter bedah tulang atau ortopedi ya. Jadi perubahan apa yang dimaksudkan? Tapi kalau hanya perubahan badan cenderung condong ke depan ya, kemudian tulang panggul melunak, ya tentu saja setelah persalinan semua ini akan kembali seperti normal lagi. Karena itu hanya perubahan saat kehamilan saja. Ya, ya. Dari saya pun juga demikian. Ya, memang kita harus cek dulu ya, Ibu Wahyu ya. Ini apakah suatu perubahannya ini memang hanya dari kehamilannya, dan biasanya setelah melahirkan dia ada kembali ya, Dokter Bilyoni ya. Kalau misalnya kan hanya kan dari kehamilannya saja ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya tidak, ya memang kita perlu lakukan koreksi lebih lanjut ya. Oke, kemudian ini dari Ibu Gina, apakah varises karena kehamilan bisa sembuh dengan sendirinya dan apa yang dilakukan supaya tidak parah? Oke, jadi varises yang disebabkan karena kehamilan itu biasanya permanen ya, dan makanya di mana varises itu adalah pelebaran daripada pembuluh darah karena penekanan ya, penekanan daripada rahim yang membesar di atasnya. Nah, biasanya ini permanen dan juga salah satu faktor resikonya adalah proses mengedan saat persalinan. Sehingga memang dengan
kejadian kehamilan yang berkali-kali dan persalinan yang berkali-kali, varises ini akan cenderung bertambah parah. Sama seperti hemoroid ya. Hemoroid itu sebenarnya varises tapi di anus ya. Jadi sama-sama pelebaran dari pembuluh darah vena ya, tapi lokasinya di mana. Dan ini sifatnya memang tidak bisa hilang kecuali dilakukan tindakan ya. Jadi memang ada tindakan-tindakan tertentu yang bisa mengurangi proses varises ya. Kalau misalkan di kaki ya seperti ya pemasangan stocking ya pada kaki ya. Kalau di kemudian ada tindakan pembedahan juga yang bisa dikerjakan. Jadi bagian pembuluh darah yang melebar itu kemudian dipotong ya, kemudian dilakukan jadi kan pembuluh darah itu yang melebar itu karena kehilangan tonus daripada otot pembuluh darah ya. Jadi kemudian bagian yang rusak itu kemudian dibuang, kemudian disambung lagi oleh dokter bedah vaskuler, itu juga bisa ya. Tapi kalau dibiarkan secara alami biasanya bersifat permanen. Oke, makasih Dokter Bilioni. Mungkin kalau dari saya, jadi selama kehamilan pun juga harus olahraga kaki ya. Nah, tadi kan juga sempat dikasih tunjuk olahraga kaki ya, termasuk juga tadi sepeda statis ya. Sepeda statis pun juga dapat membantu untuk pompa dari kaki ya, walaupun memang bisa juga terjadi varises yang secara permanen karena tadi Dokter Bilioni sudah menjelaskan ya. Namun dengan kita bantu dengan pompa dengan latihan dengan pompa seperti pompa otot gitu ya, dan kemudian positioning juga. Jadi kalau misalnya duduk atau tiduran, tadi kakinya agak sedikit diangkat ya, ditambah tadi kemudian dengan stocking ya, itu mungkin akan membantu untuk mencegah terjadinya varises yang lebih parah. Oke, terus kemudian ada pertanyaan lagi, kalau otot perut ada latihannya dok, biar nggak buncit sehabis melahirkan. Nah, apa masih bisa kalau menggunakan korset? Nah, itu pertanyaan dokter Ferius tuh. Latihan apa nih dok? Oke, mungkin saya jawab dulu, nanti dokter Widioni kalau misalnya ada yang mau ditambahkan ya. Jadi kalau misalnya setelah melahirkan dan kemudian perutnya buncit ya, nah mungkin saja latihannya bukan latihan otot perut ya, karena kita tahu perut buncit itu juga di situ ada lemak ya. Nah, jadi latihannya mungkin malahan kita menggunakan latihan aerobik yang tadi saya sempat kasih tunjuk, bisa sepeda statis, atau kalau sudah melahirkan tidak ada masalah pada sendi ya, kita bisa latihan misalnya dengan running, dengan berlari dan sebagainya. Ya, latihan-latihan aerobik seperti itu menggunakan otot-otot besar, yaitu adalah otot-otot tungkai, otot-otot kaki dan sebagainya. Sehingga si otot-otot ini dia akan mengkonsumsi banyak kalori. Nah, kalori ini adalah kayak bensin untuk kerjanya si otot. Nah, si kalori ini didapat dari mana? Salah satunya yang dibakar adalah dari lemak ya. Namun tentu saja durasinya juga nggak boleh sebentar dan intensitasnya pun juga harus diatur ya. Jangan sampai kemudian oh ya saya udah lari kok gitu, tapi ya udah larinya gitu-gitu aja gitu kan, intensitasnya nggak nyampe. Nah, karena ketika kita berlari 15 menit pertama yang dibakar itu adalah gula di otot ya. Kemudian baru kalau sampai 30 menit, 60 menit itu baru dibakar adalah gula di darah. Sementara kalau kita lewat 60 menit baru yang mulai dibakar adalah lemak ya. Nah, jadi latihannya durasinya pun juga harus diatur. Tapi tentu saja juga nggak boleh diforsir ya, apalagi kalau misalnya baru melahirkan gitu ya, harus konsultasi dulu juga dengan dokter kandungannya, dan kita juga harus melihat dulu kondisi secara keseluruhan, apakah gula darahnya stabil atau tidak ya. Mungkin dari saya seperti itu. Dari Dr. Bilioni ada yang mau ditambahkan? Sudah sangat lengkap sih Dr. Ferius. Jadi sebenarnya perubahan tubuh selama kehamilan ya, untuk daerah perut, begitu rahimnya nyusut kembali setelah masa nifas, sebenarnya yang tersisa itu adalah jaringan ikat yang melebar, kulit yang over distended ya, dan juga mayoritas adalah lemak. Ya, jadi kalau misalkan ibu hamil yang kenaikan berat badannya berlebihan selama kehamilan, itu sebenarnya sisanya tuh lemak. Jadi lemak itu ya harus dibakar memang ya. Dan selain itu juga otot daripada perut perlu dilakukan olahraga untuk mengencangkan kembali otot perutnya gitu ya. Jadi otot perut itu harus di-exercise kembali supaya dia kencang kembali karena sudah terjadi perubahan selama kehamilan tersebut gitu ya. Kalau lemak ya harus dikurangin gitu. Nah, beberapa tindakan pembedahan sebenarnya bisa melakukan seperti itu, seperti liposuction gitu, abdominoplasti, yaitu memang operasi-operasi yang dilakukan oleh dokter bedah plastik yang untuk membentuk kembali otot perutnya apabila dengan olahraga pun sudah tidak bisa ya. Biasanya dengan kejadian kehamilan yang berkali-kali gitu ya. Jadi butuh sedikit bantuan lah ya dari segi estetikanya.
Oke, ya, terima kasih Dr. Bilioni. Nah, kemudian mungkin Ini kayaknya sekitar pertanyaan Bu Wahyu buat saya kayaknya. Sisanya kayaknya udah bukan Dokter Ferius nih. Dokter, gimana oh caranya ya, biar nanti boleh waktu coba. hamil bisa lahiran normal ya kan? Terus kapan waktu yang tepat untuk ikut senam hamil? Kayaknya buat saya ya dok ya pertanyaannya ya. Ya, Oke. Jadi persalinan normal itu sebenarnya 90% wanita hamil bisa melakukan persalinan normal ya. Tapi kita lihat juga indikasi untuk sesar ya. Jadi seperti contohnya plasenta previa, plasentanya berada menutupi jalan lahir atau kehamilan pertama dengan bayi sungsang itu salah satu kontraindikasi ya. Mau olahraga seperti apapun juga kalau memang keadaan kehamilannya seperti itu jangan dipaksakan normal karena sangat berbahaya ya. Kapan waktu yang tepat untuk ikut senam hamil? Apabila tidak ada kendala, maka di atas 28 minggu silakan boleh ikut senam hamil ya. Namun apabila plasenta previa tentu saja sangat tidak dianjurkan gitu ya. Plasenta previa itu di mana kehamilan ini sangat mudah berdarah ya dan bisa berdarah banyak sampai menyebabkan keadaan syok pada ibu hamilnya sehingga tidak dianjurkan untuk melakukan olahraga. Jadi sebenarnya yang wajib itu ya pertama pastikan dulu keadaan kehamilannya seperti apa. Apabila kehamilan normal dan tidak ada kendala setelah 28 minggu silakan melakukan senam untuk mempersiapkan persalinan ya atau yang disebut dengan senam hamil. Kalau prenatal yoga itu hanya untuk relaksasi itu bisa dikerjakan kapan saja. Oke, terima kasih untuk Dr. Bilioni. Ya, mungkin sekarang waktunya juga mungkin satu pertanyaan lagi deh ya. Ini kayak pertanyaan untuk saya. Tapi mohon maaf untuk semuanya karena keterbatasan waktu ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang tertulis di sini akan terrecord ya. Jadi akan terrecord, kita nanti akan buat catatan. Nanti kalau misalnya ada yang bisa kita jawab, kita akan jawab secara tertulis. Oke, pertanyaan terakhir dari Ibu Alia, Dr. Ferius, mohon tanya untuk maternity belt yang tadi dokter sampaikan pada slide perbedaan dengan korset lainnya apa ya dok? Oke, makasih pertanyaannya. Nah, jadi perbedaannya apa? Satu, tadi kalau misalnya pada ibu hamil, kan memang ada janin di perutnya, sehingga di bagian depannya itu akan lebih condong ke depan. Nah, untuk korset-korset yang biasa, ya, dia cenderung akan di bagian depannya pun juga dia akan uh, ada tekanan juga ya. Nah, pada korset pada ibu hamil tadi dapat dilihat di gambar cenderung posisinya lebih di bawah ya, lebih di bawah. Nah, sehingga dia pun juga akan menyangga si perut yang tadi ya. Terus kemudian kedua, nah dia juga menyangga di panggul ya. Tadi juga dijelaskan oleh Dr. Bilioni dan di slide-nya saya pun juga bahwa panggul itu adalah tempat yang biasanya terjadi masalah. Tadi Dr. Bilioni ada sebut mengenai simfisiolisis ya. Nah, jadi si panggulnya itu bisa bergeser ya atau bisa dia teregang berlebihan. Si korset ini lokasinya benar-benar pas di daerah panggul sehingga dia akan memfiksasi daerah panggul tersebut. Ya. Nah, hal ini yang tidak terlalu bisa dicapai oleh korset-korset biasa ya, karena korset biasa itu tadi saya bilang lokasinya dia lebih di atas ya, sehingga dia sebenarnya untuk fiksasi daerah lumbal atau daerah pinggang. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin Dr. Bilioni ada mau tambahkan? Ya, kita kenal dengan nama maternity belt. Jadi bukan korset ya bahasanya. Jadi kita kenal dengan nama maternity belt itu dia bentuknya itu slim dan itu untuk di bawah perut. Jadi untuk menyangga perut. Kalau korset itu buat ngikat seluruh perutnya atau kalau bahasa Inggrisnya abdominal binder ya. Jadi yang diikat adalah dari bawah payudara sampai ke panggul gitu. Itu namanya abdominal binder yang kita sebut korset. Itu biasanya sangat menolong setelah proses persalinan. Bahkan ada penelitian yang mengatakan ibu-ibu yang pasca seksual cesarean dengan abdominal binder ini akan mengurangi kejadian dari pendarahan pada luka operasi, mengurangi nyeri ya, dan itu sangat-sangat efektif gitu. Beda dengan maternity belt. Maternity belt justru digunakan saat dia lagi hamil. Jadi maternity belt itu jangan terlalu hemat, jangan sudah setelah lahiran maternity belt masih dipakai juga. Udah beda ya. Jadi kalau maternity belt itu setelah lagi hamil, bentuknya tipis, depannya, belakangnya bisa agak lebih besar ya, lebih lebar karena untuk menopang otot daripada pinggang ya, otot dari pinggang dan juga tulang belakang. Bagian depannya lebih kecil. Nah, kalau abdominal binder itu biasanya bentuknya sama ya. Jadi depan belakang itu bentuknya sama, ukurannya panjang kali lebarnya dan itu untuk mengikat seluruh bagian perut sampai bagian panggul. Kayak gitu.
Oke, baik. Terima kasih Dokter Bilioni informasinya. Namun ada sedikit kasus yang jarang sih Dokter Bilioni ya. Kemarin kebetulan saya juga dapat pasien yang sudah 10 bulan lalu melahirkan ya, kemudian dengan nyeri pinggang dan ketika kita cek memang masalah pada sakroiliak tadi ya, yang Dokter Bilioni juga utarakan. Nah, itu juga memang saya resepkan untuk tadi sakroiliak belt ya, memang kita gunakan yang seperti maternity belt ya, tapi memang fungsinya itu lebih ke arah untuk sakroiliaknya seperti itu ya. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih atas kehadiran dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf ya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Dan kemudian kami juga atas nama FlexFree sangat berterima kasih atas kesediaan Dr. Bilioni ya. Dr. Bilioni ini juga tadi saya sudah sebutkan ya, sering membagi informasi buat ibu-ibu dan sebagainya yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kandungan, mengenai fertilitas ya. Nah, dapat juga untuk melihat di medsosnya Dr. Bilioni atau juga berkonsultasi ke Hermina Kemayoran. Ya, demikian dari saya dokter.b.spog. Dan sebagai informasi, Dr. Ferius ini dulu yang menangani saya saat saya hamil dengan sakit nyeri tulang punggung. Jadi dokter kandungan juga sama mengalami hal yang sama ya. Jadi been there done that. jadi kalau teman-teman punya masalah seperti itu, you are not alone. Semua ibu hamil seperti itu mengalami fase yang sama. Yang penting adalah kita tahu apa yang harus dikerjakan dan benar ya. Ke dukun tukang pijit itu nggak benar, coret ya. Jadi ke dokter fisioterapi itu benar, centang gitu. Jadi kita harus tahu, kita harus pertolongan ke arah mana yang aman dan benar. Ya, gitu Dr. Ferius, terima kasih sekali lagi atas undangannya. Terima kasih Dr. Bilioni, terima kasih semua. Selamat siang. Bye-bye. Bye-bye.